Jazakallah khair Ustadz Furqan untuk ilmunya, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah izinkan kita semua bisa sampai ke penghujung Ramadan dan bisa berjumpa lagi di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Dan kita masih ada kesempatan 10 hari ke depan, semoga kita bisa lebih memaksimalkan lagi ibadahnya, bisa berusaha untuk mencapai Lailatul Qadar, dan semoga Allah mudahkan, izinkan kita semua yang ada di Zoom ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan bisa lebih baik lagi ke depannya segala-galanya. Baik, untuk sesi berikutnya kita ada sharing dengan Dr. Amalia. Alhamdulillah Dr. Amalia sudah bergabung di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Amalia. Baik, mohon ditunggu ya Ibu-Ibu. Sebelum kita berkomunikasi dengan Dr. Lia, saya ingin sedikit membacakan dari biografi beliau. Assalamualaikum Dr. Lia. Iya, baik. Untuk tema diskusi dari sesi kedua ini akan disampaikan oleh Dr. Amalia B.Med SC MKK. Beliau berlatar belakang S1 di FKUI International Bachelor Medical Science di Universitas of Melbourne. Lalu S2-nya pasca sarjana FKUI program Magister Kedokteran Kerja. Riwayat pekerjaan dari Dr. Lia, former company doctor PT Nutrisia Indonesia Sejahtera, lalu former company doctor PT Sapta Indra Sejati, anak perusahaan dari Andaro Energy. Lalu beliau juga sebagai dokter perusahaan Indonesia Power sejak tahun 2008. Dr. Lia juga aktif sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia cabang Jakarta Selatan, anggota Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia, dan anggota Ikatan Alumni Magister Kedokteran Kerja, dan masih banyak kegiatan-kegiatan dari medis beliau. Dan beliau juga adalah founder dari Yayasan Rumah Al-Quran Al-Baina yang berada di Bogor. Yang alhamdulillah selama ini Yayasan Al-Baina banyak bekerja sama dengan Raba. Kita juga banyak mendapatkan perhatian dan bantuan dari Dr. Amalia dan dari Yayasan Al-Quran Al-Baina Bogor. Dan alhamdulillah hari ini beliau akan sharing dari sisi keilmuannya seputar pola hidup sehat, pola hidup dengan menjaga kebersihan di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan berhubung binaan Raba ini mayoritas berprofesi sebagai terapis pijat, jadi di kesempatan ini Dr. Amalia akan sharing juga bagaimana sih sebaiknya di tengah-tengah masa pandemi ini supaya binaan Raba yang berprofesi sebagai terapis pijat ini bisa tetap menjalankan profesinya dan bisa tetap menjalankan protokol kesehatannya, dan yang paling penting bagaimana sih caranya untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dari para customer. Alhamdulillah Dr. Amalia sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Dr. Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi ya. Mau dipanggilnya Dr. Amalia atau Dr. Lia? Apa aja boleh. Ya, saya biasanya memanggil beliau Dr. Lia ya. Alhamdulillah untuk mempersingkat waktu, sebetulnya ini 45 menit ini waktunya sangat kurang sekali ya Dr. Lia ya. Karena selama pandemi ini binaan Raba yang berprofesi sebagai terapis pijat sangat terkena sekali dampaknya. Dan mudah-mudahan dari kegiatan ini ada informasi, ilmu, atau masukan-masukan dari Dr. Lia yang bermanfaat untuk binaan Raba. Waktu dan tepat kami persilahkan kepada Dr. Lia untuk menyampaikan ilmu dan sharingnya.
Baik, terima kasih Mbak Nina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. senang banget ya bisa ketemu sama bapak-bapak semua. Saya izin ya, ada slide-nya. Baik, mungkin ini aja ya Bapak Ibu semuanya, kita saling sharing gitu ya, saling kalau mau ditanya pas ketika saya menyampaikan materinya silahkan ya, santai aja ya Mbak Nina ya. Oh iya. Ya, suara saya jelas kedengaran? Sangat kedengeran. Sangat kedengeran, alhamdulillah. Silakan mungkin boleh Baik, perkenalkan ya, saya dengan Lia, Dokter Amalia. Pada pagi hari ini dari Raba meminta saya untuk sedikit nih menerangkan ke Bapak Ibu tentang pola hidup bersih sehat dan pijat di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu tentang corona ya. Ayo, silakan bisa di-unmute ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, insya Allah udah ngerti sedikit banyak Pak, Bu Dokter. Ya, apa yang tahunya apa Pak tentang corona? Tentang 3M itu Dok. 3M itu apa aja? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, menjaga jarak, betul. Kita awal corona ini sebenarnya udah tahun kemarin ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi bulan Maret pertama corona itu hadir di Indonesia ya. Dia udah ulang tahun kalau katanya gitu ya. Jadi ketika dia ulang tahun, tadinya virusnya itu kalau kita bicara tentang virus ya, kalau dari kami medis tadinya cuma satu nih Bapak Ibu. Sekarang variannya udah banyak. Jadi ada namanya B117, ada namanya E4EK gitu ya. Macam-macam gitu ya. Nah, jadi yang paling penting memang dari virus corona ini adalah pencegahan. Karena kalau virus itu, kalau Bapak Ibu tahu tentang kuman ya, kuman itu kan ada macam-macam, ada virus, ada bakteri, ada jamur, itu semua kuman ya. Kalau kayak virus itu sebenarnya dia adalah yang selesai sendiri gitu, tanpa harus diobatin seperti antibiotik. Kalau antibiotik itu sebenarnya lebih tepat dengan bakteri gitu. Nah, jadi yang terutama adalah untuk mencegah. Nah, pencegahannya seperti apa nanti kita lihat. Kalau deteksinya mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, deteksinya itu dari di swab ya, diusap, usap tenggorok gitu ya, usap hidung. Ada yang pernah ngalamin nggak? Ada yang pernah disuap, ibu-ibu, bapak-bapak. Sepertinya Mbak Kesi pernah ya Mbak Kesi ya, waktu mau naik pesawat. Nah, coba Mbak Tesi gimana perasaannya di swab? Halo Mbak Kesi. Mbak Kesinya masih termute. Tapi memang rata-rata dari binaan jarang Dokter Lia yang sudah coba swab dan lain-lain. Jarang itu. Ya? Iya. Oh ya, mungkin nanti dari Raba bisa juga tuh Mbak Dina ya. Untuk ini kan sebenarnya lebih ke arah screening, deteksi awal gitu ya. Tapi jangan takut ya Bapak Ibu, nanti kalau misalnya di swab ternyata saya positif, saya gimana dok, kan gitu ya. Nggak hanya Bapak Ibu aja, pasien saya juga yang biasa datang banyak yang kayak gitu. Ketika disuruh swab nggak mau gitu, takut mendingan udah gini-gini aja deh, nanti selesai sendiri, paling flu doang gitu ya. Nah tapi nggak bisa kayak gitu saat ini. Kalau misalnya kita sayang sama orang-orang di sekitar kita, itu kita harus mengetahui bahwa kemungkinan besar saya ini orang tanpa gejala loh. Pernah dengar kan ya? Di TV atau di berita gitu ya, orang tanpa gejala. Apa sih orang tanpa gejala? Itu adalah orang yang sebenarnya dia itu punya virusnya di dalam tubuh, tapi karena daya tahan tubuhnya bagus, dia nggak berkembang sampai flu, sampai sesak nafas ataupun lemes, nggak kayak gitu ya. Nah di Indonesia ini sebenarnya dari Maret kita itu meningkatnya itu paling meningkat di November sampai ke Maret kemarin Bapak Ibu ya. Sekarang nih udah alhamdulillah nih sebenarnya penurunan kasusnya. Mudah-mudahan tidak meningkat lagi ya.
Tapi Wah, harus lebaran. hati-hati. Nah, karena saya senang banget nih sebenarnya Mbak Nina ya, Raba, sebelum Lebaran melakukan edukasinya nih. Alhamdulillah. Karena kita sendiri di tim medis khawatir juga nih setelah Lebaran ada lonjakan kasus lagi gitu. Nah, yang pertama saya mau kasih tahu itu gejala. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu semuanya udah tahu ya, gejala COVID itu ada beberapa. Tapi yang paling sering itu adalah demam, batuk kering ataupun batuk berdahak, atau ada juga yang sampai batuknya berdarah, lemas, sesak nafas atau gangguan pernafasan ya, dan juga gangguan penciuman. Jadi misalnya Bapak Ibu pernah awalnya saya bisa nyium kayu putih, tapi kok sekarang nggak bisa ya. Nah itu harus hati-hati tuh. Pernah nggak ada yang punya keluhan kayak gitu? Pernah tidak ibu-ibu bapak-bapak? Belum dok. Istrinya lagi Belum, masak, biasanya kecium masakan, terus tiba-tiba nggak kecium. Ya gitu. Nah itu biasanya lagi masak terus tiba-tiba masakannya nggak kecium, atau biasanya pakai minyak-minyak kok minyaknya jadi berubah rasa, berubah bau ya. Misalnya tadinya minyak rasanya minyak kayu putih atau minyak apalah gitu ya, kok tiba-tiba jadi rasanya kayak bau bensin gitu ya Bapak Ibu. Nah itu bisa juga tuh. Itu salah satunya dari gejalanya virus corona. Jadi kita harus hati-hati. Kenapa? Karena gejala virus corona ini kadang nggak khas loh. Jadi bukan berarti orang yang punya virus corona harus selalu dengan demam, dengan batuk, dengan lemas, enggak. Bisa macam-macam. Bahkan yang diare aja ternyata terkena virus corona gitu. Nah, masa inkubasi maksudnya masa masuknya virus ke dalam tubuh kita itu biasanya dari 5 sampai 6 hari. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih ketemu sama satu orang atau pergi kemana, terus abis itu 3 sampai 4 hari atau paling maksimal di 5 hari muncul keluhan yang bertahan sampai lebih dari 3 hari. Nah itu harus hati-hati Bapak Ibu ya. Nah pencegahannya gimana? Kalau tadi bilang 3M, nah pemerintah udah berubah lagi nih Bapak Ibu. Jangan bingung ya, kita aja dokter tuh harus terus update sama apa namanya ilmu gitu. Jadi kalau dulu 3M sekarang 5M Bapak Ibu. Jadi selain pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, juga menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau nggak penting-penting banget ya di rumah aja. Ya, itu. Nah, kenapa sih apa namanya pencegahan paling penting? Karena dalam virus corona ini kan ilmu baru Bapak Ibu ya. Untuk kami yang tim kesehatan juga ini ilmu baru. Jadi apa namanya sangat penting sekali bahwa kita pahami setiap pencegahan COVID itu seperti apa ya? Seperti lubang gitu kali ya Mbak Nina ya. Seperti lubang kancing gitu Bapak Ibu. Lubang kancingnya tuh harus dari atas sampai bawah gitu. Dan dia harus ditutupin sendiri-sendiri ya. Kenapa? Karena satu lubang aja nggak akan bisa tertutup kalau tidak dibantu oleh lubang lain yang tertutup gitu. Kayak kita pakai baju gitu Bapak Ibu ya. Nah, selebihnya setelah pencegahan ini kita juga harus vaksin. Bapak Ibu udah ada yang divaksin belum? Bapak Ibu sudah ada yang divaksin. Hari ini ada binaan yang mau divaksin katanya. Oh, alhamdulillah. Yayasan Desta Rata, Kak apa di GBK gitu. Tadi ada yang izin. Oh gitu, oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada yang divaksin ataupun memang dapat surat dari pemerintah supaya vaksin, tolong ikut vaksin ya, Bapak Ibu ya, bersedia kan? Ya. Saya udah dok. Udah? Gimana Bu? Alhamdulillah di RSU Tangerang dok. Oh gitu. Alhamdulillah udah vaksin kedua nih kemarin. Udah vaksin kedua. Ada nggak keluhan ya Pak, Bu, yang dialami setelah vaksin? Yang saya rasakan dok kemarin itu setelah vaksin, jadi yang pertama tuh ngantuk ya efeknya. Nah sama Pak, tos dulu ah. Terus yang kedua tuh kok gampang lapar dok. Betul Pak, sama persis, tos lagi. Sama dok. Udah bawaan deh sananya mungkin Pak kalau cepat. Oh ya dok, sekalian nanya ya ini Pupung ini ya. Kalau yang sudah divaksin tuh
efektivitasnya sampai di mana tuh? Kalau yang sudah, yang belum itu bagaimana? Ya, jadi kalau yang sudah divaksin sebenarnya memang gini Pak, ilmu virus itu seperti ini. Misalnya kitanya sudah ada antibodi ya, kalau divaksin kan udah ada daya tahan tubuh ya Pak ya. Berarti manusia sebagai hostnya, sebagai yang salah satu penyumbang kasus corona gitu ya, udah kebal nih Pak. Nah, itu pertama manusia. Yang kedua itu adalah agennya. Agennya tuh si virus, Pak. Nah, kalau kayak dulu kan ya sebelum bulan April ini masih belum ada mutasi virus yang tadi saya bilang ya, Pak. Ada jenis lain nih virusnya apa sih bikin pusing gitu ya, Pak. Nah, kalau untuk virus itu sudah terbukti insya Allah dia aman. Maksudnya amannya gini, dia bisa melawan virus ini. Tapi karena sudah bermutasi virusnya, itu nggak bisa lagi ternyata si vaksinnya Pak. Jadi tetap harus hati-hati. Gitu, harus hati-hati dengan mutasi virus ini. Nah, yang ketiga adalah lingkungan. Makanya walaupun sudah divaksin harus tetap menjaga prokes. Jadi jangan kebanyakan itu pasien saya juga ya Pak. Bahkan kadang saya juga sering diingetin gitu ya. Kami pun dari medis karena udah divaksin nih udah enak-enak lah, udah ketemu lagi sama orang gitu ya. Terus berkerumun lah gitu ya. Terus kadang maskernya juga santai-santai aja, pakainya mungkin kadang benar kadang enggak gitu. Padahal untuk menjaga supaya lingkungan tuh maksudnya kita bertemu dengan orang, vaksin itu virus itu mati di panas yang terik Pak. Panas yang terik gitu ya. Kalau misalnya kita berada di satu udara yang tertutup ya, misalnya di rumah, terus kita bareng-bareng sama orang-orang lain buka masker, itu lingkungannya mendukung untuk virus itu tetap berkembang. Nah, jadi manusianya, agennya, sama lingkungannya. Kalau misalnya saya udah divaksin nih dok, tapi ternyata si virusnya makin ganas, makin cepet nyebarnya, bisa kalah Pak. Jadi tetap masih bisa kita kena gitu. Jadi walaupun udah divaksin, tetap jalankan protokol kesehatan. Nah, ini vaksin yang udah ada, yang udah divaksinkan dengan virus yang baru yang B117 itu gimana dok itu? Apa bisa menangkal virus yang baru apa enggak vaksin yang udah ada itu? Nah, kalau dari penelitian belum Pak sayangnya. Oh gitu. Iya, itu dia makanya agennya makin gampang menyebar. Walaupun kita udah kebal, ternyata masih bisa. Jadi walaupun sudah divaksin, tetap protokol kesehatan gitu. Berarti ntar ada vaksin yang khusus untuk yang B117 mungkin ya dok? Belum tahu Pak. Karena kan vaksin itu kan nggak bisa cepet ya Pak. Ini aja udah bagus banget. Kalau mungkin dulu Bapak Ibu tahu ada vaksin polio ya, BCG ya. Itu karena ilmu pengetahuan teknologi saat itu masih minim kan, itu diproduksinya bisa sampai 5 sampai 10 tahun. Tapi kalau corona ini karena teknologi udah makin canggih, setahun juga udah keluar nih vaksinnya gitu ya. Jadi vaksin itu insya Allah aman. Vaksin biasanya ada 3 fase Pak ya. Jadi pertama dan kedua itu sama hewan dan manusia. Jadi untuk lihat sebenarnya dia benar-benar bermanfaat enggak. Yang fase ketiga itu sebenarnya untuk efektivitas dan keamanan. Makanya di Indonesia pas udah selesai nih 1 tahun di bulan Januari dikeluarin oke, vaksin ini bisa dipakai gitu. Jadi memang alasannya ini pandemi ini sebenarnya mengajarkan kita semuanya jadi ilmuwan ya. Bapak Ibu ngerasa kayak gitu nggak sih? Ya, pusing banget ya biasanya nggak kepikiran gitu ya. Sekarang jadi tahu. Supaya tetap bersih ya dok ya. Betul Pak. Nanti saya jelaskan ya. Kita lanjutkan dulu ya Pak ya. Oke ya dok. Ya. Nah, gimana sih sebenarnya pijat di masa pandemi? Jadi sebelum ke pola hidup bersih sehat, saya diskusikan dulu tentang profesi terapis pijat di masa pandemi. Ini kan sebenarnya pijat ini kan bagi saya sendiri ya Mbak Nina ya, saya doyan banget loh sebenarnya. Iya, itu soalnya relaksasi banget. Betul Mbak, saya baru sekarang sampai 1 tahun nggak dipijit, kayaknya baru sekarang.
Iya. 1 bulan gak dipijit aja berasa banget kan ya. Udah Badannya iya, enak. betul banget Bapak Ibu. Jadi banyak banget nih kliennya Bapak Ibu yang kehilangan sebenarnya. Iya Betul. enggak? Iya kan? Ada yang mau tapi mereka takut gitu. Nah, itu yang memang kita harus sadari ya. Tadi yang saya bilang saat ini kan kalau misalnya kita sayang, kita harus bertoleransi ya Pak, memahami kenapa sih kok mereka takut banget sih kayaknya virus corona ini gimana banget. Karena kalau saya menangani kasus-kasus virus corona itu yang pertama adalah stres Mbak Dina ya. Stresnya pasti mikirnya nih kalau kena virus corona saya mati. Gitu ya. Nah, ya itu hal yang wajar. Tapi kita sebagai orang beriman, kita kan sudah tahu ya bahwa Allah itu menetapkan usia kita tuh udah ada di Lauhul Mahfuz ya Bapak Ibu ya. Kalau dibilang takut, kami yang medis berhadapan dengan kasus-kasus virus corona hampir setiap hari gitu ya. Apalagi teman-teman saya itu ya Bapak Ibu, kebetulan kalau saya di perusahaan ya, jadi masih bisa pakai alat pelindung diri yang lebih sederhana dan nyaman. Tapi kalau teman-teman yang langsung rumah sakit itu sampai pipis aja nggak bisa Bapak Ibu. Harus pakai pampers gitu dan harus pakai baju yang memang dari atas sampai bawah ketutup, pakai masker, pakai kacamata lagi. Aduh udah nggak bisa bergerak sama sekali deh. Gitu dan itu bisa 4 jam, 5 jam atau bahkan 8 jam gitu. Kebayangkan Bapak Ibu gimana rasanya gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi harap dipahami Bapak Ibu kalau ketakutan klien-kliennya itu memanggil Bapak Ibu untuk pijat itu sebenarnya saat pandemi ini hal yang biasa. Memang efeknya luar biasa ya buat Bapak Ibu ya. Iya, sangat berasa dong. Sangat berasa ya, Masya Allah. Nah, resikonya apa sih saat pijat gitu ya? Yang pertama dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit itu adalah ventilasi udara. Ya Bapak Ibu. Jadi penting banget Bapak Ibu untuk nyiapin ruangan yang jendelanya kebuka. Nah, yang kedua itu adalah kontak fisik. Kontak fisik tuh maksudnya kan sekarang kita dengar kan jaga jarak gitu ya Bapak Ibu ya. Karena ternyata ketika kita bersin nih orang yang terinfeksi virus corona bersin itu cipratan air liurnya bisa melayang-layang di udara sampai 1 meter. Gitu. Jadi itu pentingnya kita harus jaga jarak. Betul. Jadi kita harus jaga. Jadi kan orang kalau lagi pijit kan biasanya apalagi pijit pakai masker kan nggak enak banget ya Mbak Dina ya. Iya, betul. Kita kan biasanya kan bebas gitu. Rasanya kok ini masker ngehambat banget gitu ya. Nah, cuman kan kita takut. Nah, jadi makanya ya udah deh ditunda dulu deh pijitnya walaupun badannya rasanya nggak enak gitu. Terus yang ketiga itu pernafasan. Kenapa? Kalau misalnya nih ada yang alergi kan kadang Mbak Dina suka nggak pagi-pagi tuh bersin-bersin. Yang alergi biasanya gitu ada. Nah, itu. Bapak juga ada yang suka bersin-bersin pagi-pagi Bapak Ibu? Jarang sih dok. Jarang. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau pada yang alergi tuh sekarang kan gini ya Pak, batuk dikit, oh corona gitu. Ya, itu alhamdulillah ya. Udah anggapannya, waduh, jangan-jangan corona Mbak. Iya. Padahal sebenarnya mungkin cuma alergi. Alergi itu kan bisa karena udara dingin pagi-pagi atau karena misalnya kalau saya tuh dikit saya pasti batuk-batuk. Langsung bersin-bersin gitu kan, atau kena karpet dikit tuh saya juga begitu tuh bersin-bersin. Nah cuman saat ini kondisi pandemi semua orang pas bersin batuk langsung kirain corona gitu ya. Jadi apalagi pas pijet nih, kalau misalnya pijet terus bersin-bersin kan waduh jangan-jangan nih terapisnya lagi sakit nih gitu. Nah terus yang terakhir adalah penggunaan alat-alat bersamaan. Misalnya nih Bapak Ibu semuanya buka klinik pijat di tempatnya atau gimana ya Mbak Dina? Di tempat masing-masing dok. Di tempat masing-masing ya. Oke. Nah yang paling penting itu pertama kebersihan, terus mengganti alas pijat Pak.
Jadi kalau di beberapa tempat pijat saat ini mereka itu sudah pakai satu-satu Pak. Misalnya nih, kalau kita kan agak repot ya Pak ganti spray terus ya. Ntar lagi musim hujan gimana cara jemurnya kan gitu ya. Nah paling. Alhamdulillah satu pasien satu spray sih dok. Nah, wah itu masya Allah top banget ya harus ditiru nih Bapak Ibu yang lain ya. Ya, nah jadi memang baiknya satu satu pasien satu spray atau kalau enggak beli kayak ini loh Pak kain gitu yang mungkin berapa 2 meteran lah ya. Jadi untuk ganti nih pas setelah satu pasien ganti. Atau sekarang sebenarnya ada sih kayak plastik disposable gitu Mbak Dina kalau di rumah sakit mereka pakai itu jadi kayak plastik atau kayak tisu gitu tapi tisu yang besar dan memang nyaman bisa ya tetap nyaman bisa gunakan itu gitu ya. Nah karena yang paling penting itu dari kasur dari alas pijatnya maksudnya dari pakaiannya juga nih nanti kita terangin ya. Nah ini saya terangin sedikit cara penularannya gimana. Jadi misalnya nih ada satu orang bersin gitu ya. Nah, itu kan biasanya keluar ya Bapak Ibu ya. Cipratan air liurnya ya. Itulah pentingnya kita pakai masker gitu. Jadi nanti cipratan air liurnya itu nggak akan terkena ke orang lain, dia hanya akan terkenanya ke maskernya gitu. Tapi masker ada masa hidupnya. Maksudnya masa hidupnya gini. Ada waktunya bisa memproteksi dari virus corona. Kalau kayak masker kain itu sebenarnya cuma bisa 3 jam Bapak Ibu. Jadi harusnya Bapak Ibu kalau misalnya pakai masker kain per 3 jam diganti. Oh gitu ya dok ya? Nah kalau misalnya masker medis itu dia bisa 8 jam. Oh jadi selama ini banyak yang salah paham ya? Malah lebih berpikirnya itu masker medis itu bisa hanya sebentar, masker kain itu bisa tahan lama. Ternyata itu terbalik ya. Terbalik. Jadi memang kita pas akhir-akhir tahun kemarin itu kami dari tim kesehatan juga menganalisa ya kenapa ini peningkatan kasus ya gitu. Mungkin Bapak Ibu juga tahu scuba ya, masker scuba tahu nggak yang bahannya lebih tipis itu kan sekarang udah nggak disarankan ya. Karena itu lebih mudah banget menularkan. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu misalnya mau pergi nih, perginya saya agak lama gitu ya, lebih dari 5 jam, 6 jam, pakainya masker medis ya. Itu lebih aman. Kalau masker kain jangan lupa dicuci ya. Dicuci nggak yang pakai masker kain nih? Nah Ibu Bapak suka dicuci nggak? Mentang-mentang kain bisa yang mana ya? Pakai cuci. Dicuci kalau ya. Masker medis itu yang mana? Yang sekali pakai itu ya? Iya, yang sekali pakai Pak. Kalau sekarang mungkin 1000-an ya kali ya Mbak Dina ya. Jadi waktu awal-awal pandemi kan memang susah sekali ya dok ya untuk mendapatkan masker medis. Jadi waktu itu Raba bagi-bagi maskernya masih masker kain. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau ada rezeki bisa bagi-bagi masker medis ya. Dan ternyata masker medis itu lebih baik ya, lebih aman dan alhamdulillah sekarang lebih mudah ya. Betul, alhamdulillah. Lebih murah juga. Lebih murah juga. Memang pas awal-awal itu kan karena tidak semua orang harus pakai masker kan pas awal virus corona, hanya yang sakit aja. Itu dia berubah kan. Nah, iya memang benar-benar capek banget ngikutin perkembangan ya, tapi ya memang seperti ini pencegahannya ya, qadarullah masyafa'al ya. Kita harus ngikutin gitu. Jadi setelah 2-3 bulan dari virus corona muncul kan terus harus semua pakai masker. Nah, terus orang-orang mikir untuk mengembangkan masker kain ya. Setelah itu ternyata kita lihat nih kenapa ya penularannya masih ini. Ternyata yang pakai masker kain itu nggak ganti-ganti pertama. Kedua nggak dicuci. Jadi udah ini ditaruh aja besok pakai lagi gitu. Sedangkan di situ kan kita namanya abis makan kita bersin. Abis makan Bapak Ibu ada nggak sih yang naruh masker terus maskernya ditaruh di kantong? Atau di kantong saku, di saku atau diturunin ke leher. Nah Bapak Ibu pernah? Iya. Nah, yang sering itu diturunin ya Pak. Nah kalau sebenarnya kalau pas makan yang bagusnya dicopot aja Pak, dicopot terus bawa kantong plastik khusus masker, jadi dimasukin ke situ. Karena kalau misalnya ditaruh di meja, itu kan mejanya juga nggak tahu kan, udah terkena apa ada cipratan air liur orang lain, misalnya orang lain bersin nggak sengaja gitu kan ya, jadi kurang bersih juga. Jadi kalau saya saranin sih pakai kantong plastik gitu, biar selesai makan dipakai lagi. Memang kecenderungannya orang-orang biasanya nurunin ke bawah. Sedangkan di bawah itu kan kadang kalau kita yang
pakai jilbab mungkin tercover sama jilbabnya ya, tapi kan bagi laki-laki kan Pak, daerah dari mulai leher ke bawah ini kan juga terpapar udara kan ya, banyak udara gitu ya. Jadi kemungkinan besar ada nempel si virusnya di bawah di bawah dagu itu mungkin banget gitu. Jadi pas kita pakai lagi ya kemasuk deh ke hidung kita gitu ya. Nah, jadi saya lanjutin dulu ini ya. Jadi dari cipratan air liur itu, yang cipratan air liurnya ukurannya lebih dari 5 mikrometer, itu dia bisa terbang kurang dari 1 meter gitu ya. Jadi kita harus menjaga jarak karena itu. Kalau misalnya yang dia kurang dari 5 meter, kurang dari 5 mikrometer, dia lebih dari 1 meter. Makanya tuh kayak di negara lain malah disaraninnya Mbak Dina sampai 2 meter. Jaga jaraknya supaya kalau ada yang bersin cipratannya nggak akan kena ke orang lain gitu. Kalau Nah, di kita jangan 1 meter ya. jangan kan 1 meter, susah banget 1 meter. Nah, kalau misalnya dia lebih besar, lebih dari 5 mikrometer, itu dia bahkan kurang dari 1 meter. Nah, itu kurang dari 1 meternya misalnya nih, tangan ya, kan kita kadang pasti bersin kan pakai gitu ya, kan ya Bapak Ibu ya, pakai tangan kan, pakai telapak tangan nggak? Iya, kadang-kadang Kadang begitu. masih refleks. Iya, refleksnya memang seperti saya pun begitu ya. Kita saraninnya itu pakai siku Bapak Ibu sekarang. Jadi kalau misalnya mau bersin pakai siku. Jadi tangannya tetap aman, tetap bersih. Seperti sikunya elbow gitu, Dok. Di seperti elbow Lipat ke dalam siku. gitu. Iya, lipat siku. Jadi bersinnya bersin ke arah siku, Pak. Iya. Gitu ya. Jadi tangan kita tuh tetap aman. Nah, kenapa? Karena kadang dia nempel di tangan kan kita menyentuh macam-macam ya Pak ya. Apalagi kayak kita buka pintu atau kita pegang tongkatnya habis itu dititip ke orang misalnya gitu ya Pak. Pernah kan? Sandal, apa. Iya, lepas sandal kan macam-macam tuh tangan. Kita kan pakai bawa-bawa apalagi bapak-bapak kali ya, bawa-bawa hand sanitizer gitu kan males ya Pak, ribet ya. Dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan pakai hand sanitizer males ya. Nah, itu padahal si tangan ini ketika misalnya kita sedang terinfeksi kita nggak tahu, ternyata kita megang benda-benda dan dipegang oleh orang lain lagi, nah nyebar deh tuh virusnya. Kayak gitu Pak. Ataupun Bapak Ibu misalnya, ya contohnya apa ya, misalnya pegang gagang pintu, ya gagang pintu tuh kan banyak dipegang banyak orang ya Bapak Ibu ya. Iya, atau naik angkot ya Dok. Nah naik angkot contohnya tuh. Juga ya. Iya, di uang kembalian juga itu kan dipegang banyak orang, habis itu kita pegang kita bisa kena. Kadang kan kita lupa ya namanya hidung gatel, kita main gini digosrek-gosrek aja hidungnya ya. Atau pinggir mata gitu ya. Iya, pinggir mata. Nah, pokoknya pas lagi sekarang ini kalau misalnya tangan kita nggak bersih jangan menyentuh wajah Bapak Ibu. Ya. Itu yang paling penting. Nah, jadi makanya tadi kan karena sumber penularannya itu dari cipratan air liur, makanya kita harus pakai masker. Karena kemungkinan tangan kita ini bisa pegang macam-macam yang orang lain juga pegang dan orang lain itu ternyata terkena virus corona, kita harus cuci tangan. Juga kita harus jaga jarak karena tadi virusnya itu ternyata bisa terbangnya macam-macam ya. Nah, kalau untuk Bapak Ibu mungkin yang lagi ini bisa juga pakai sarung tangan, pakai pakaian bersih, pelindung rambut misalnya gitu ya. Dan yang lain yang paling penting adalah nggak salaman Bapak Ibu. Ya, kalau sekarang kan kita ya memang agama kita menjalankan kalau bertemu kita mengucapkan salam terus bersalaman gitu ya. Tapi kan sebenarnya sunnahnya hanya mengucapkan salam ya. Jadi ya kita ucapkan salam aja tanpa harus bersalaman ataupun berpelukan Bapak Ibu. Ya. Ya. Kalau istri boleh. Oh, sama istri boleh, Pak. Tenang. Nah, jadi kita nggak salaman. Jadi kalau kita misalnya ini, maaf ya, gitu. Nah, sekarang tuh sebenarnya budaya ini harus dibangun ya. Saya sendiri pun udah sering banget mengedukasi Mbak Dina ya. Kadang kelupa gitu. Iya. Tetap aja. Atau ada orang yang apalagi misalnya sama orang tua kita ya. Kalau kita nggak salaman dikirain nggak sopan kan. Padahal maksud kita melindungi mereka gitu.
Nah, jadi sangat penting sekali untuk sama-sama mengetahui bahwa oh baiklah saya tidak salaman, saya tidak pegang karena saya sebenarnya sayang gitu, karena saya takut saya ini pembawa atau kamu yang pembawa saya ikut terkena atau saya yang membawa kalian ikut terkena gitu. Ya, jadi kan saat ini sudah bisa bertemu sapa ya, sudah lebih fleksibel dari awal-awal ya. Jadi yang penting kita memahami gimana sih cara penularan virus corona dan tidak dan mencoba mengikuti protokol kesehatannya gitu. Jadi mungkin ya dok, yang paling penting itu pertama jaga jarak dan pakai masker, sering cuci tangan. Nah kalau untuk face shield sendiri itu gimana sih dok? Apakah penting? Apa gimana? Karena kan kebanyakan kita suka agak risih ya kalau pakai face shield ini ya. Betul. Tapi sebetulnya gimana sih saran dari sisi medis gitu? Iya, sebenarnya face shield itu tanpa masker nggak boleh ya. Kalau kayak artis-artis mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya, kan semuanya rata-rata pakai face shield kayaknya udah oke gitu ya. Padahal sebenarnya yang melindungi itu lebih ke masker dibanding face shield. Kenapa pakai face shield? Maksudnya supaya kita ingat kalau udah pakai face shield kan kita nggak akan menyentuh muka, Mbak Nina. Kalau masih pakai masker kan masih kadang maskernya diturunin, hidungnya gatel digaruk-garuk gitu ya. Ya kalau udah face shield kan ribet banget gitu ya, ngebukanya aja ribet gitu. Jadi kenapa face shield itu muncul ya itu supaya double proteksi sehingga kita benar-benar nggak megang daerah wajah. Gitu. Tapi kalau lewat mata itu bisa nggak sih dok? Penularannya dan cek mata gitu. Sebenarnya saat ini sih lebih ke hidung dan mulut. Hidung dan mulut ya. Tapi kan kita nggak tahu ya virus ini kan berkembangnya terus-terusan ya, khawatir ternyata bisa juga kalau gimana Pak? Kalau hand sanitizer itu sendiri punya efek nggak ya kalau dipakai? Misalnya kalau kita kan misalnya aktivitas kita kan memang mungkin agak mobilitasnya agak cukup ya. Kan biasanya kalau masuk ke ruangan mesti disemprot dulu kan pakai hand. Nanti pas keluar juga sama. Nanti ke tempat lain juga begitu. Cuci tangan terus Pak ya? Hand sanitizer terus? Bukan pakai sabun ya. Kalau sabun mungkin pakai sabun terus kalau dibilas kan udah bersih ya kita. Jadi. Tapi kalau hand sanitizer kan cuma disiram saja kan terus sudah gitu. Betul Pak. Jadi kalau hand sanitizer itu sebenarnya gini, si virus itu di tangan dia mati dengan alkohol ataupun yang sejenisnya ataupun sama sabun dan air mengalir itu 1 menit Pak. Jadi begitu disiram dia langsung mati ya. Nah hand sanitizer itu dia sebenarnya 5 kali pemakaian, habis itu tetap harus pakai sabun dan air mengalir Pak. Karena udah nggak efektif lagi. Kalau ditanya dok ada efek sampingnya nggak banyak Pak. Jadi banyak banget, apalagi kita ya medis ya kadang tangannya tuh kalau nggak pakai lotion Pak jadi merah-merah, kelupas. Kelupas. Jadi memang gimana nih cara ngatasinnya? Saya kena hand sanitizer mulu kemana-mana suruh pakai hand sanitizer ya, masuk kemana hand sanitizer. Kita pakai lotion salah satunya, pakai kayak pelembab gitu Pak, pelembab tangan. Tapi kalau memang ada yang sabun air mengalir itu lebih aman. Jadi misalnya udah Bapak di satu tempat nih, terus habis itu ke toilet cuci dulu tangan pakai air mengalir. Nah biasanya lebih bagus tuh hasilnya buat tangan. Dibanding terus-terusan seharian pindah-pindah terus pakai hand sanitizer, terus yang ada pulang sore-sore tangannya udah malah mengelupas gitu. Dan insya Allah lebih murah juga ya dok ya. Mungkin untuk ibu-ibu bapak-bapak yang biasa jualan kerupuk keliling nggak ada salahnya untuk membawa di botol kecil berisi sabun untuk cuci tangan mungkin ya dok ya. Iya. Insya Allah kan kalau air bisa mampir dulu ke masjid atau musola mungkin ya. Apalagi kalau wudhu terus ya. Iya, apalagi kalau wudhu Masya Allah. Oke, mungkin nanti yang sebelah ini nanti saya lanjut di yang berikutnya ya Mbak Nina ya. Iya. Nah, yang lain adalah sebenarnya kita Bapak-bapak Ibu sebagai terapis pijat itu masih bisa dilakukan ya, tapi hati-hati ya, karena yang hati-hati itu terapisnya juga, kliennya juga gitu ya. Ini dari Asosiasi Bodywork dan Pijat Profesional. Jadi yang pertama, kalau bisa sekarang, bukan kalau bisa sih harus, terapis pijat itu melakukan pra pemeriksaan untuk klien. Jadi nih Bapak Ibu kan misalnya mau ada klien ya Pak ya, biasanya kan telepon dulu ya, misalnya Pak siapa?
Misalnya Pak Asep. Oh, Pak Asep. Oke, contohnya ya, Pak Asep, saya mau pijit nih sama Pak Asep gitu. Pak Asep nanyanya apa, Pak? Kapan? Suhu tubuh. Keluhan enggak gitu. Kapan Dok pijitnya? Ya. Ya, yang pertama kapan pijitnya? Besok Pak, saya udah nggak enak banget nih badannya. Demam enggak gitu misalnya. Ada keluhan ya seperti flu atau gimana gitu yang dirasa mungkin ya. Ya, betul Bu Enda. Jadi tanya dulu sakitnya apa. Tadi kan kita udah tahu ya. Pertama sih biasanya kita nanya sakitnya apa karena kita mau tahu kan mijitnya bagian mana. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Oh kan. Nah, kalau sekarang kita harus tahu gejala COVID. Tadi kan kita udah belajar tentang gejala COVID ya. Jadi kalau ditanya misalnya, Pak, saya ini rasanya demam lulu, lemes, terus penciuman saya nggak enak, badan pegel-pegel semua. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau datang nggak? Enggak deh. Hah? Enggak. Nah, itu. Jadi harus tahu dulu tadi. Yang pertama tahu kalau misalnya sakitnya apa namanya? Ini terkilir nih, saya jatuh nih, Pak. Terus atau pas gendong anak nih rasanya belikat saya kok nyeri, tengklek gitu. Akan datang nggak? Datang. Oke, bagus banget. Jadi gitu ya. Kalau misalnya demam lebih bagus jangan ya. Karena itu akan merepotkan Bapak Ibu sendiri, merepotkan klien juga gitu ya. Jadi yang pertama itu pemeriksaan dulu, ditanyanya seperti itu. Nah, misalnya kliennya datang ke tempat pijit, yang pertama meminimalisir ya tentunya ya permasalahan pemijitan ya. Yang kedua, mengatur tempat duduk, ruang tunggu. Biasanya Bapak Ibu gimana ya ngaturnya kalau misalnya nih ada klien saya ya Amalia sama Bu Nina. Nah, gimana ngaturnya biasanya? Satu di depan, satu di dalam biasanya begitu. Oke, satu di depan, satu di dalam. Nah, itu sebenarnya udah oke. Yang kedua sebenarnya bagusnya kalau dia misalnya nelpon. Jadi Bapak Ibu kan tahu ya biasanya pijit berapa sih, sejam apa 2 jam? Iya, kalau saya biar pasiennya tunggu di rumah nanti udah mendekati datang buat. Iya, setuju Pak. Jadi lebih bagus begitu. Telepon dulu misalnya saya Bu Amalia jam 9. Nanti Bu Nina nih sebentar lagi dia nelpon. Bapak Ibu bisa bilang, "Oh, Bu Nina nanti jam 10 atau setengah 11 aja ya." Gitu. Ya, jadi ada jaraknya dibanding dia nunggu di ruang tunggu. Kan nunggu 1,5 jam lumayan. Iya, pertama bete, kedua nanti ketemu sebanyak orang, ketiga nanti Bapak Ibu bingung juga dia ngapain gitu ya. Bisa ngasih minum lagi puasa. Iya, kalau lagi puasa Pak, kan kita ngomongnya setelah puasa nih ceritanya. Nah, terus yang ketiga itu buka jendela. Ya, buka jendela dan nambah ventilasi di masing-masing kamar. Kalaupun nggak ada jendela, pintunya dibuka Bapak Ibu. Jadi tapi untuk ruang ber-AC gimana Dok? Nah, kalau ruang ber-AC ada jendela atau memang ketutup? Biasanya kan rata-rata tertutup ya. Tertutup ya. Nah, bagusnya sih tapi ini mahal banget sih Mbak Nina. Terus ya, yang ketiga itu buka jendela kan pemakaian buka jendela dan nambah ventilasi di masing-masing kamar. Kalaupun nggak ada jendela, lebih murah ya. Pintunya dibuka Bapak Ibu. Tapi untuk ruang kayaknya nggak ini loh. Nah, kalau saya ruang ber-AC atau mungkin selama pandemi adanya kelas ekonomi begini. Iya. AC itu VIP murah jendela dibuka. Iya, jendela dibuka. Tapi sebenarnya gini, kalau aku pelajarin ya, Bapak Ibu ya, di pemijatan lain ya, kalau misalnya mereka maaf dengan protokol kesehatan, pemakaian alat pelindung diri, dinaikin harganya nggak apa-apa Mbak Nina. Justru mungkin kliennya malah percaya. Betul. Iya. Jadi kalau misalnya gimana Dok? Sebenarnya intinya kalau dia di ventilasinya tertutup itu lebih bagus ditambah sama aja. Mau kipas angin malah kalau yang di tengah-tengah itu nggak disarankan Mbak Nina. Karena itu bisa menyebarkan. Misalnya ada satu yang bersin itu bisa menyebar ke yang lain. Kalau AC bisa kalau posisinya itu menghadapnya ke pintu.
Jadi kan udah otomatis kan kalau misalnya posisi AC-nya itu di atas pintu ngadepnya ke tempat lain gitu ya. Nah, AC itu kan kita nih persis di bawahnya AC. Kita batuk, itu ketangkep ke AC. Kenapa begitu? Di Guangzhou ya, di Cina Bapak Ibu, ini salah satu kasus di rumah makan seperti itu Mbak Nina. Jadi ada satu orang yang bersin atau batuk dia waktu itu ya. Terus dia ternyata dia naik ke AC. Jadi 9 orang di meja lain yang padahal jaraknya kira-kira Bapak Ibu 3 sampai 5 meter lah antar meja gitu ya. Memang lumayan besar. Itu kira-kira ada 16 orang di situ, 9 dari 16 orang terinfeksi. Gitu. Cepet banget. Iya, jadi yang pertama ya, kalau nggak ada solusinya nih, karena ini memang misalnya mau yang VIP ada AC-nya ya. Yang pertama jangan di bawah AC mijitnya. Ya. Cuman kita Dok, ini kan rata-rata kan kita kontrak ya. Ya namanya kontrakan di sini tahu sendiri ukurannya seberapa sih gitu. Terus mungkin kalau untuk kita ingin meningkatkan fasilitas buat servis itu otomatis kan butuh modal yang besar. Itu kendala utama buat kita gitu. Iya betul Bu. Nah itu posisi Ibu gimana ininya? Biasanya petakan Dok, ke rumah petakan itu 3x3, 2 kali. Rumahnya ini bukan petakan panjang sekatan 3 gitu ya. Jadi ini modelnya kayak rumah tipe 21 ya kalau komplek itu, jadi kamar, ruang tamu. Nah yang ruang tamu itu saya ini yang sedang dipakai ngumpul sekarang. Oh ini ya, saya pakai videonya Ibu ya? Pijit. Oh, ya, ini buat ada jendelanya nggak? Ada, saya pintu selalu terbuka, nggak pernah tutup. Ya udah, berarti di masa pandemi biarkan pintunya terbuka, atau kalau Ibu misalnya kan kalau pintu terbuka kalau yang cewek nggak enak juga ya Bu, ditambahkan hordeng. Iya pasti. Iya, hordeng ini. Nah nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Jadi pakai hordeng itu pintunya dibiarkan terbuka, setidaknya ada ventilasi alami. Iya. Gitu. Dan kalau misalnya spray dari dulu saya sih satu orang satu spray dari dulu juga dari sebelum gitu. Karena kan memang buat kenyamanan kan kita kebersihan, betul Bu, mantap. Masalah nyuci banyak spray, kalau lagi rame ya nggak apa-apa, tinggal dikeringin pakai mesin. Kalau cuaca panas kering. Setuju. Nah berarti Ibu nanti kalau misalnya telepon ke kliennya ngomongnya kayak gitu, Pak, gini kita dengan protokol kesehatan ya Bapak Ibu misalnya gitu ya, di kami pertama nanti tempatnya itu jendelanya akan kami buka, jadi mohon pengertiannya jika agak sedikit panas misalnya gitu ya. Kalaupun pakai AC tapi misalnya ada jendela ataupun ada pintu ya tetap aja dibuka karena memang kita untuk keamanan bersama. Terus yang kedua kita tadi menggunakan satu orang satu spray. Jadi nanti kami pasti akan mengganti spraynya. Yang ketiga itu baiknya disemprot dulu. Bapak Ibu ada semprotan desinfektan nggak ya? Oh iya ya. Masih jarang Dok. Harganya masih mahal ya Dok ya. Kalau sekarang klorin udah nggak disarankan Mbak Dina ya. Ternyata karena itu menyebabkan kanker. Gitu kalau ya? dulu kan dulu klorin campur air ya cukup untuk ini ya. Tapi kalau sekarang nggak disarankan gitu ya. Jadi paling kalau mau semprotan desinfektannya itu ya memang lumayan sih ya kalau dibeli. Ya yang penting dibuka aja pintunya dulu. Kalau memang bisa lebih bagus ya, karena klien akan lebih percaya Bapak Ibu. Jadi dengan protokol kesehatan ini banyak yang menambahkan 50.000 sendiri Mbak Dina. Iya. Ya, bahkan sampai 100.000 untuk biaya APD-nya. Jadi alat pelindung dirinya itu Bapak Ibu diserahkan ke klien. Gitu. Ya, nah iya kalau di tempat lain begitu, jadi udah dikasih tahu dulu sebelum datang. Biasanya sih yang saya alami kebanyakan saya dipanggil biasanya. Ya kalau sekarang memang begitu Bapak Ibu. Jadi kita yang dipanggil. Nah ini kita untuk akan ibu-ibu. Iya kita akan bicara di yang ketiga ya.
Kita selesaikan dulu yang ini ya Bu ya, nanti kita ngomongin yang home care ya. Nah, terus yang kelima itu adalah kalau pembayaran dengan uang, Bapak Ibu, kan tadi kita udah tahu ya bahwa salah satunya pemegangan barang-barang bersama-sama ya. Jadi kalau misalnya kliennya bayar cash, disiapin tuh tempatnya Bu. Jadi Bapak Ibu tinggal bilang nanti pembayarannya taruh di situ Pak gitu. Jadi nggak pegang ke tangan. Ya. Taruh kotak. Kayak kotak. Kotak itu. Nggak pasti mereka salut loh Bapak Ibu, percaya deh. Pasti salut wah ini terapisnya mengerti sekali nih tentang protokol kesehatan. Itu pasti akan lebih banyak yang mau datang gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kurangi bicara dan ngobrol. Kenapa? Karena tadi kan kita udah tahu bahwa cipratan air liur itu kan kalau misalnya kita bersin, kita bicara, kita nyanyi kan relatif lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau ngobrol sama kliennya nanti aja pas di telepon, misalnya telepon sebelum tadi kan ya yang pemeriksaan ataupun setelahnya. Misalnya kan pasti nanyanya, Pak tadi kenapa sih bagian tumit saya kok rasanya sakit? Bu ini kenapa sih bagian bahunya yang sakit, ada apa sih? Oh melintir nih Pak gitu kan ya, biasanya kita suka neranginnya gitu ya, neranginnya di telepon aja gitu, ataupun setelah selesai di luar dari kamar prakteknya, kamar pijitnya, baru bisa ngomong sebentar deh gitu, karena kalau tadi di luar kan kita tahu virus itu mati di 55 derajat ya, jadi panas pasti dia mati. Nah yang ketiga itu sekarang memang pilihannya bukan Bapak Ibu aja, semua terapi pijat yang ini juga ya Mbak Dina ya, home care mereka rata-rata Bapak Ibu untuk ini juga apa sih, jasa laboratorium aja banyak yang pilih home care. Iya, sekarang udah kalau nggak urgent banget ya, nggak emergensi gitu Bapak Ibu ya, orang mah lebih milihnya di rumah gitu. Jadi nggak Bapak Ibu aja yang misalnya karena pandemi ini udah menurun sekali Dok pendapatan saya, semuanya begitu Bapak Ibu ya. Jadi rame-rame. Jadi akhirnya mereka mengembangkan home care gitu. Jadi maksudnya yang terapis datang ke rumah. Ketika terapis datang ke rumah sebenarnya resikonya mungkin lebih rendah ya. Tapi masih ada. Dan jangan heran Bapak Ibu kalau yang mungkin kliennya duitnya agak banyak sedikit, ntar Bapak Ibu di swab antigen dulu pasti. Ya Mbak Dina ya. Sekarang kan dikit-dikit gitu swab antigen gitu ya. Sebelum pijat gitu. Di swab antigen dulu Pak. Jam 12. Nah, yang paling penting ketika terapisnya datang ke rumah adalah terapis dan klien sama-sama jujur atas keadaan penyakit ya. Jadi misalnya Bapak Ibu rasanya lagi nggak enak nih, lagi ada batuk-batuk, tadi hilang penciuman, lemes, nggak usah datang ya. Jadi bilang maaf ya, saya hari ini lagi kurang sehat gitu ya. Jadi misalnya saya sehat, saya hubungin gitu. Nah tadi ini ada yang kurang ya. Setelah kamar, yang paling penting itu adalah juga alat pelindung dirinya Mbak Dina. Jadi kalau di tempat pijat sekarang mereka banyak pakai alat pelindung diri Mbak Ibu Bapak. Ya, kayak kalau kita di medis tuh sebutnya hazmat sih. Apa ya Mbak Dina ya? Mungkin kayak kain atau apron gitu ya. Kayak di laboratorium baju kan gitu. Seperti itu ya. Kayak kayak celapek tapi baju gitu ya. Iya, betul. Itu mungkin kalau Raba bisa nyiapin bagus banget ya. Jadi pas ada kliennya yang datang, mau di rumah, mau di tempatnya Bapak Ibu dipakai ini tuh. Bapak Ibu jadi mereka yakin gitu loh, sebelum menyambutnya mereka, Bapak Ibu udah pakai bajunya dulu gitu. Jadi nggak langsung pakai bajunya sendiri. Ya. Jadi kan mereka lihat oh ini memang perlengkapannya Bapak Ibu mau pijet nih gitu. Ya. Nah, ini sih sebenarnya peralatan pijet yang dibutuhin itu pertama masker ya. Kalau saya saranin sih tadi lebih ke medis ya Mbak Dina ya. Kemudian face shield boleh ya, itu untuk tadi kita udah diskusikan bahwa face shield itu sebenarnya untuk tangan kita nggak gatel untuk nyentuh muka gitu ya. Terus kalau pakai sarung tangan ini kan nggak enak ya pas mijit ya, nggak ada rasanya, biasanya agak sulit sih ini. Lebih bagus mencuci tangan. Iya, nggak enak ya Bu. Jadi lebih bagus pakai baju pijit untuk cuci tangan. Terus pas kliennya udah tiduran dan rebahan, terus Bapak Ibu cuci tangan dulu nih. Tadi pakai baju untuk pijat, terus cuci tangan, baru pegang. Jadi kliennya pun akan percaya. Ini udah bersih nih. Apalagi lihat suasananya bersih nih kan, kayak Ibu kan enak banget nih rumahnya ya.
bersih gitu ya, seger gitu ya, terus udah ada hordeng ditutupin, angin masuk gitu ya. Wah, itu udah oke banget gitu. Nah, terus alat pijatnya juga baru. Nanti Bapak Ibu bilang, ini nggak bekas orang lain ya Pak, ini baru saya pasang gitu. Terus yang pertama ya terutama adalah berdoa sebelum pijat ya. Karena kan kalau pijat kan kita pasti pas megang badan orang kan kerasa ya Bapak Ibu yang ini sebenarnya masalahnya di kaki. Oh, tapi sebenarnya akar masalahnya nih di punggung misalnya gitu ya. Kan pasti keraba sendiri gitu. Nah, yang paling penting itu adalah kebersihan juga sebenarnya ya. Saat ini pandemi ini mengajarkan banyak hikmah. Salah satunya adalah hikmah kebersihan. Karena kebersihan itu kan sebagian dari iman ya, sebenarnya sesuai hadis Nabi ya. Nah, yang lain adalah maskerku adalah ibadahku. Jadi Bapak Ibu tolong walaupun dimanapun juga saat ini gunakan masker ya. Kita ini memang sedang diuji, tapi insya Allah ujiannya ini bisa kita lalui dengan baik ya. Sesuai dengan hadis At-Tabrani, jika Allah mencintai suatu kaum maka mereka akan diuji. Jadi kita sabar gitu ya. Ujian masing-masing orang berbeda-beda kan. Nah, yang lain tadi kita bicara kebersihan sebagian dari iman. Jadi sangat penting sekali sebenarnya pandemi ini mengajarkan kita gimana supaya kita hidup bersih dan sehat. Kalau jaga diri kita dan keluarga kita dari virus corona, itu banyak yang bilang pertama makan yang bergizi, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, terus kita melakukan etika batuk dan bersin yang benar, kita istirahat yang cukup, minum air 8 gelas, kalau semuanya ada keluhan kita ke fasilitas kesehatan gitu ya, pakai masker dan lain-lain, dan juga berdoa gitu kan ya. Nah, tapi yang paling utama itu sebenarnya kebutuhan mandi ya kan. Tadi ada yang udah bilang nih daripada cuci tangan dok mendingan saya wudhu, bener kan Bapak Ibu ya? Setuju ya? Iya benar. Iya kan, kita tuh iya Masya Allah banget ya, kita tuh sebenarnya udah diajarin gimana sih caranya bersih ya Mbak Nina ya. Kita sholat 5 kali sehari, terus ditambah sholat sunnah kan itu udah luar biasa ya, wudhu terus ya. Sebenarnya udah cuci tangan terus tuh kita gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu mandi di sini ada nggak yang masih mandi sehari sekali? Kalau saya setiap habis mijet dok. Masya Allah, setiap habis mijet mandi Pak? Kalau lagi nggak ada panggilan pijat tetap mandi kan Pak? Sebelum berangkat memang udah mandi, kemudian habis mijet itu saya mandi ganti pakaian dok. Nah betul. Nah ini juga Bapak benar banget. Ini yang harus saya kasih tahu juga, saya kelupaan malah. Makasih ya Pak ya, diingetin ya. Nah jadi kalau kehidupan baru nih ya Mbak Dina, kehidupan new normal namanya ya Bapak Ibu mungkin denger ya. Itu sebenarnya ketika kita keluar dari rumah, misalnya kita keluar agak lama gitu ya ke beberapa tempat, pulang ke rumah, tadi kan karena kita mikir oh jangan-jangan saya orang tanpa gejala nih, kita mandi dulu, jangan sentuh anak, istri ya atau suami gitu ya, kita mandi dulu langsung tuh Mbak Nina, ganti baju, bener banget Pak tadi kan habis pakaian itu langsung ke mesin cuci. Iya betul Pak. Nah ya mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mengaplikasikannya ya. Jadi ketika dari luar rumah pulang ke rumah langsung masuk kamar mandi ya, mandi dulu, cuci bajunya sendiri kan, terus jemur sendiri, udah beres baru bercengkrama sama keluarga, ketemu sama keluarga. Itu penting banget ya. Nah, kalau seumpamanya kita normal-normal aja, kita kan mandinya pagi sama sore ya. Misalnya kita ada di rumah, ya kita mandi pagi, mandi sore, karena itu seger banget Bapak Ibu ya. Bahkan mandi sebelum subuh tuh luar biasa segernya malah ya. Kalau ya mandi pagi sama sore, jangan lupa sikat gigi Bapak Ibu ya. Sikat gigi biasanya Bapak Ibu berapa kali sehari? Minimal 2 sebelum tidur sama bangun tidur. Gimana Bu? 3 kali. 2 dok. 3 kali minimal kapan aja? Iya, Bapak 2 kali. Yang lain? Bangun tidur sama sore sama sebelum tidur. Ya. Jadi jadi memang yang disarankan itu pertama sebelum tidur ya, sebelum tidur karena kan kita habis makan, habis macam-macam gitu ya. Jadi pas tidur itu udah bersih lah gitu ya.
Nah, pas bangun dari tidur disarankannya minum air putih dulu Bapak Ibu, jangan langsung sikat gigi ya. Oh gitu, ya siap. Karena itu Allah menciptakan ada bakteri baik gitu ya, bakteri baik di dalam tubuh, di dalam gigi, rongga mulut dan gigi, itu sehingga ketika kita telan dengan air putih 2 gelas gitu kalau bisa, itu bagus banget buat kesehatan. Apalagi kalau pakai rendaman kurma kali Dok ya. Oh, itu lebih bagus lagi Pak, air naber dong Pak ya. Itu buat tenaga biasanya tuh Pak. Nah, tapi air putih aja sih nggak apa-apa Pak ya. Sebelum kita sikat gigi Dok, dianjurkan minum air putih sebelumnya. Iya. Malam. Jadi bangun malam. Iya, Pak. Oh, kalau malam sih nggak usah. Kalau malam sih terserah Bapak Ibu aja. Habis sikat gigi mau minum air putih juga nggak apa-apa, asal jangan minum kopi ya habis itu Bu. Iya, kalau biar gak ngantuk minum kopi nanti kopinya ninggalin bekas-bekas di gigi. Jadi ya yang paling penting itu pertama sebelum tidur, terus yang kedua pas bangun tidur jangan langsung sikat gigi, minum air putih dulu. Tadi karena kita tahu ya ada bakteri baik di dalam gigi, itu penting banget gitu ya. Nah, abis itu baru kalau Bapak Ibu mau sikat gigi boleh gitu, atau sekalian mandi ya biar bersih kan. Nah, karena masa pandemi nanti misalnya habis bepergian Bapak Ibu pulang ke rumah mandi lagi, karena klien itu senang banget loh kalau misalnya wah wangi nih yang pijit kan enak ya. Kayak anak saya aja juga gitu tuh kalau misalnya terapisnya ini Mbak Dina ya, anak saya juga doyan pijit soalnya. Kalau misalnya terapisnya wangi gitu, bersih gitu ya. Wah, seneng tuh dia pasti ini lagi deh, pasti pengen lagi. Cool ya. Iya. Gitu. Dan yang terakhir ya itu ya, kan kalau kita sering wudu itu udah otomatis kita kayak cuci tangan ya Bapak Ibu ya. Malah disarankan kan sering-sering wudu ya, nggak hanya untuk sholat aja gitu ya Mbak Dina ya. Nah, yang lain itu adalah makanan ya. Jadi sangat berpengaruh sekali dengan bau badan, dengan dan aktivitas kita gitu ya, makanan yang kita makan. Kalau dulu kan Bapak Ibu kenal nggak? Pernah dengar nggak 4 sehat 5 sempurna? Pernah dengar? Nah, kalau sekarang udah berubah Bapak Ibu. Sekarang namanya gizi seimbang. Nah, kalau dulu kan harus minum susu gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang itu yang penting ada makanan pokoknya yaitu karbohidrat kayak nasi, roti atau ubi, singkong gitu Bapak Ibu ya. Terus harus ada sayurnya. Pada suka sayur nggak? Suka. Wow, mantap. Soalnya saya malah nggak suka sayur. Ini ada suami saya dia marah. Saya malah nggak suka sayur. Sama buah saya paling suka sayur. Nah, jadi harus ada di lauk itu sayur, buah, sama lauknya, proteinnya kayak ikan, ayam atau apa gitu ya. Jadi sekarang bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang. Dalam satu piring ada itu, terus diiringi dengan istirahat cukup, olahraga, pikiran positif. Nah, ya, yang paling penting lagi adalah pikirannya positif karena banyak banget Bapak Ibu yang pasien saya itu yang terkena virus corona, pertama dia stres Mbak Dina. Karena turun ya. Iya, malah imunitasnya turun, malah jadi lebih panjang ya. Biasanya orang itu bisa 10 hari sehat, ini malah sampai nggak bisa tidur Bapak Ibu berhari-hari gitu. Ya. Bawa happy aja Dok. Ya betul. Ya bawa happy aja. Kalau kita hati bahagia itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga. Betul Bu, setuju. Jadi memang daya tahan tubuh itu ya Bapak Ibu nggak hanya dengan vitamin nih Mbak Dina ternyata ya. Sebenarnya yang perlu vitamin itu kan orang-orang yang memang mungkin lagi lelah banget gitu ya.
lagi aktivitasnya tinggi banget gitu, terus rasanya kurang tidur juga, nah itu butuh untuk suplementasi vitamin. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang di rumah gitu ya, mungkin nunggu kliennya di rumah atau mungkin datang ke tempat kliennya 1-2 aja, habis itu bisa istirahat, bisa berjemur gitu ya. Terus makan secukupnya gitu. Sebenarnya vitamin juga nggak terlalu harus setiap hari diasup. Nah, selain itu juga tadi pikiran sehat nih kata Bu Enda. Jadi pikiran kita yang sehat, zikir sama Allah, baca Quran ya kan. Jadi manfaat tuh kehidupan kita dalam sehari-harinya gitu. Ya. Nah, jadi yang paling penting kan kalau di Al-Qur'an ya saya nemunya di Al-Baqarah 168 dan Al-Maidah 88 itu adalah makanan yang halal. Ya Bapak Ibu ya. Bukan semuanya kan udah disiapkan sama Allah ya tadi. Gimana Allah sudah menciptakan sayur-sayuran, menciptakan unggas, ikan ya, semua yang ada di laut kan halal ya kata Allah untuk dimakan. Jadi sebenarnya gimana kita menyikapinya. Yang penting itu adalah makanlah makanan yang halal bagimu ya, dari rezeki yang memang Allah berikan setiap harinya. Betul, Pak. Nah, yang lain adalah air putih nih. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu minum air putihnya berapa gelas per hari? 3 liter minimal. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Pernah ikut Herbalab. Oh, keren Bapak, luar biasa. Yang lain gimana yang lain? Kalau nggak puasa itu banyak 12 per hari. Yang disarankan itu 8 banyak ya Bu, 8 gelas per hari. Ya, 8 gelas per hari. Kalau pas puasa diterapkannya itu 242 Bu. Jadi 2 gelas pas buka, 4 gelas setelah taraweh, 2 gelas pas sahur. Jangan 8 gelas tapi gelas air zam-zam gitu. Wah, lebih bagus lagi ya Pak ya. Karena 242 ya, Dok. Iya, 242 kalau selama puasa ini ya. Karena jangan dikurangin loh. Ya, jangan dikurangin Pak. Karena sebenarnya itu mudah banget ya Mbak Dina. Kalau sekarang kan kayak remaja-remaja sekarang juga senangnya lebih ke arah minum air putih, air atau manis-manis. Iya, yang manis-manis tuh padahal kayak green tea ataupun yang lain itu setengahnya gula tuh Bapak Ibu. Jadi itu sumber penyakit juga sebenarnya. Jadi kan murah banget yang udah Allah siapkan juga gitu ya. Gimana tergantung gimana kita pengen minumnya. Kadang kita ngerasanya kok lapar padahal sebenarnya tubuh kita itu butuhnya air putih Bapak Ibu. Jadi jangan tunggu tubuh kita bilang kita butuh air putih. Jadi setiap Bapak Ibu misalnya nih habis jualan kerupuk nih, jalan kan lumayan ya setengah jam atau mungkin bisa sejam gitu ya. Habis itu bawa air putih minum. Ya. Nah, 2 botol. Oh, bagus tuh. Jadi jangan nunggu selesai dulu atau sampai di mana istirahat baru minum gitu. Ya, jadi jangan sampai ada tanda di dalam tubuh kita kekurangan air putih. Cairan. Kekurangan cairan. Nah, biasanya kalau kekurangan cairan itu tandanya itu kita bisa kadang ngantuk, kurang konsentrasi gitu ya, lemes. Nah, ke sana ya, Dok? Iya, ke sana, Pak. Karena kan air itu di dalam tubuh kita itu 80% sebenarnya, Pak. Jadi butuh banget kita yang kadang lupa ya. Kalau saya selalu kalau bisa per 30 menit minum air putih gitu ya, atau paling lama sejam lah, per sejam gitu minum air putih. Itu kesana memang keluhan-keluhan yang kita rasa ini kenapa ya, padahal ternyata pas dibanyakin air putihnya sedikit udah aman tuh Mbak Dina, tanpa harus ke dokter. Banget nih Dok buat pasien nanti kalau ada yang iya betul Pak. Nah, ada yang mau ditanya tentang air putih? Enggak, saya mau nanya yang masalah vitamin. Kalau vitamin itu sendiri bagaimana ya pengaruhnya terhadap, terutama tadi ya mengatasi dengan adanya corona atau virus-virus yang lain, itu ada pengaruhnya nggak ya? Jadi, konsumsi vitamin, terutama vitamin yang buatan ya, maksudnya yang dari bentuk tablet atau bentuk apa gitu, bukan dari tumbuh-tumbuhan. Bukan dari tumbuh-tumbuhan ya. Bukan dari
zat-zat yang lain yang kita konsumsi gitu. Ya, jadi kalau vitamin itu kita terapi orang dengan konfirmasi kasus corona ya Pak, itu vitaminnya yang kita kasih 3 Pak. Jadi ada vitamin C itu lebih kurang 1000 mg sehari sekali. Vitamin D 5000 mg itu sehari sekali juga, sama vitamin E. Vitamin D tadi international unit ya satuannya. Sama vitamin E 1000 IU juga. Nah, kenapa kayak begitu? Karena ternyata orang-orang dengan virus corona itu mempunyai defisiensi vitamin D, Pak. Jadi penurunan vitamin D di dalam tubuhnya. Gitu. Nah, pada berjemur ya, Dok ya. Iya, makanya penting banget berjemur tadi. Iya, betul. Jadi vitaminnya itu didapatnya dari alaminya, yaitu dari berjemur. Nah, kalau vitamin C kenapa? Karena vitamin C itu yang tinggi, dia bisa mengalahkan, kan gini, si virus itu dia suka makanin makanan yang kita makan, Pak. Jadi kalau misalnya vitamin C-nya tinggi, berarti daya tahan tubuh kitanya tinggi, akhirnya bukan virusnya makanin makanan kita, tapi daya tahan tubuh kita yang makanin virusnya, gitu. Begitu juga dengan vitamin E. Nah, jadi tadi yang disarankan pada saat pandemi kayak begini, sebenarnya yang mengasup vitamin itu adalah orang-orang dengan defisiensi ataupun dengan aktivitas yang sedang tinggi sehingga daya tahan tubuhnya menurun. Atau misalnya bertemu banyak orang banget gitu ya, agar daya tahan tubuhnya itu bagus, ditambahkan vitamin tambahan. Tapi akan lebih baik kalau kita bisa istiqomah ya Mbak Dina ya. Yeah. Istiqomahnya maksudnya istirahat cukup, itu kan ningkatin daya tahan tubuh juga. Terus rajin berjemur ya, jam 8 sampai jam 10, kira-kira 10 menit aja gitu ya. Atau kan kayak Bapak Ibu misalnya lagi jalan nih sambil jualan kerupuk gitu ya Mbak Dina. Bisa dikhususin deh nih berhenti yang memang ada tempatnya agak nyaman, terus kena panasnya lumayan gitu ya, berjemur di situ kira-kira 10 menit gitu. Tadi udah ya, minum air putih, berjemur, pikiran yang tenang. Karena pikiran yang tenang itu juga meningkatkan semua vitamin di dalam tubuh dan mineral. Gitu. Nah, yang lainnya itu saya harus ingetin bahwa air putih ini juga bisa meningkatkan produksi vitamin alami di dalam tubuh, Pak. Oh, imun kita bisa meningkat dari situ ya? Iya, jadi tanpa minum tambah-tambahan yang lain, itu air putih aja udah luar biasa. Gitu. Saya biasanya kalau berbuka dengan teh manis. Berbuka dengan yang manis ya Pak ya? Karena manis sih bapaknya. Karena bapaknya manis ya, Masya Allah. Manis, orang Indonesia. Harus berbuka. Sebenarnya sih yang disarankan Pak, kalau berbuka itu dengan kurma sih. Ya, kurma kan juga manis ya, dan langsung mengembalikan energi ya. Khawatirnya kalau Bapak minum teh manisnya berapa gelas coba? Segede gelas apa? Setengah gelas. Setengah gelas ya. Terus habis itu Bapak sholat? Iya, ya ada minum yang makan yang lain juga, tapi biasanya perlu, kayaknya kalau tidak ada teh itu sensasinya beda. Gitu. Sensasinya beda, orang Indonesia banget gitu ya Pak. Iya. Nggak apa-apa sih. Sama gorengan ya harus ya, nggak apa-apa, tapi itu kalorinya udah banyak Pak di teh manis. Kadang kan kalau kita udah minum teh manis, kita jadi malas makan yang lain kan. Iya. Bener nggak? Kalau kita minum air putih atau kurma, itu kan kalorinya dia lebih kecil ya. Jadi energinya lebih cepat masuk. Nggak apa-apa kalau Bapak minum teh manis, tapi sedikit aja, cuman untuk kayak perasa gitu ya. Sehingga kalorinya nggak kemakan sama si teh manis. Karena kalau misalnya kita udah kenyang sama si teh manis, padahal kebutuhan kita untuk besok itu butuh energi yang lebih banyak lagi. Tapi makannya udah males kan, sahur biasanya lebih males makan kan ya Mbak Dina ya. Harusnya kan kita ngabisinnya dibuka ya. Maksudnya dibuka itu jadi misalnya nih kita butuh sekitar 1.800 kalori gitu misalnya Pak ya. Nah kalau gimana sih Dok 1.800 kalori itu misalnya 1 potong ayam, terus sayur, terus buah ada, nasinya kira-kira 1 sendok, kira-kira 2 sendok nasi gitu. Nah itu tuh kira-kira segitu.
dia harusnya dibagi jadi 2 tuh, sahur dan buka. Nah, misalnya kita udah minum centong nasi ya, kita udah minum teh manis, kita udah ngerasa kenyang, udah teh manis sama gorengan lagi. Kan karbohidrat doang, Pak. Proteinnya mana? Padahal kalau karbohidrat itu untuk yang cepat gitu Mbak Nina. Misalnya kita nih mau bergerak, kita tuh butuh karbohidrat dulu Pak di dalam tubuh nih, yang dipotong-potong. Protein itu ketika kita misalnya lapar, jadi Allah itu sudah menerapkan ya sebenarnya di dalam tubuh kita, walaupun kita puasa 72 jam ya Mbak Nina, itu kita nggak akan mati. Karena simpanan di dalam tubuh kita itu masih ada gitu. Nah, kalau kita belajar medisnya, simpanannya itu dalam bentuk protein dan lemak, Pak. Jadi harus banget kalau bisa di dalam satu piring itu ada proteinnya kayak ikan, ayam, daging-daging gitu ya, sama lemak gitu. Cumi. Boleh, pokoknya apa aja yang bentuk protein. Asal Bapak nggak punya kolesterol kalau cumi. Kalau teri, ikan teri. Ikan teri boleh Bu, dia sama protein juga. Enak itu sama sayur asam. Iya, waduh enak banget Bu ya. Jadi ini nih, jadi terpikir menu buka puasa. Gitu. Cukup bisa dipahami Pak? Insya Allah bisa. Insya Allah paham. Ya. Baik, kita lanjut dulu. Boleh. Ya, baik. Jadi ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita tidak diciptakan sia-sia ya Bapak Ibu ya. Kita kan diciptakan sama Allah memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya kan? Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, jadi jadi kita hanya beribadah kepada Allah ya Pak ya. Karena saya pun kalau misalnya medis tidak saya barengin dengan pengetahuan agama Pak, mungkin saya akan merasa bahwa datang ke saya nih pada sembuh gitu ya, padahal enggak, kita kan bukan penyembuh, yang menyembuhkan itu adalah Allah, yang mempertemukan dokter dengan pasiennya itu pun adalah Allah. Jadi selalu saya ingat ke pasien-pasien saya bahwa niatkan sembuhnya karena Allah gitu ya. Allah pasti iya, Allah pasti kasih setiap penyakit itu Allah kasih Pak, kasih solusinya gitu ya. Kalau saya ya Mbak Dina ya, maksudnya kayak kadang kan saya juga perlu ya ke teman sejawat gitu ya. Tapi kadang saya memang merasa ini mah dipijit aja juga selesai gitu ya. Jadi ya itu penunjuk Allah juga Pak. Jadi maksudnya ngapainlah ke medis gitu ya. Ini kayaknya memang saya cuman misalnya terkilir ataupun apa, saya dipijit juga udah enak kok gitu ya. Iya gitu ya Bu. Jadi Bapak Ibu tuh pasti ada tempatnya gitu. Ada tempatnya ya. Jadi kalau misalnya di sini kan tadi ada Ustadznya masih ada ya Mbak Nina ya, Ustadz Furqon ya. Furqon masih ada. Banyak Ustadz tuh. Masya Allah banyak Ustadz di sini ya. Waduh saya jadi malu nih. Jadi kalau misalnya kita dokter dan ahli di bidang virus. Ya ini saya tadi. Oh iya Bapak. Sekalian memperkenalkan Dokter Amalia. Ini Ustadz Furqon ini Ketua Yayasan Rumah Al-Quran Braille Al-Ihya. Oh Masya Allah. Salam kenal Ustadz Furqon. Terima kasih. Iya, jadi ini Bapak Ibu bersyukur sekali ya ada Raba, ada Ustadz Furqon gitu ya. Kalau kita medis mungkin sebatas mengajarkan supaya physical distancing dan lain-lain ya Pak. Tapi yang paling harus diingat itu adalah ketika kita ada Ustadz berada di dekat kita ya Mbak Dina ya, senantiasa mengajak kita ke syariat Islam secara sempurna gitu ya. Itu nikmat Islam lebih tenang ya luar biasa. Betul Pak. Kami pun kan kalau ketakutan terus ya Pak. Tapi kita kan tahu semuanya udah di Lauhul Mahfuz ya. Kalau misalnya kita qadarullah dibilang kena ya kena, enggak ya enggak. Jadi kita tetap gimana caranya memanfaatkan hari-hari kita dan waktu-waktu kita supaya bermanfaat dan jadi pemberat yaumul hisab ya Ustadz ya. Amin. Iya, jadi keterbatasan itu bukan berarti terbatas ya Pak. Jangan merasa menjadi kaum marginal ya. Bapak semuanya bisa. Kalau kita pun di medis ini beradaptasi ya dengan zaman digitalisasi gitu ya Ustadz ya. Jadi bapak-bapak juga harus begitu nih, kreatif nih. Kira-kira nih saya supaya klien-klien saya atau jualan kerupuk saya pakai ini harus seperti apa? Gimana Pak?
Inna hadzal marada jundum min junudik tusibu bihi man tasya wa tasrifu an man tasya. Sesungguhnya penyakit itu adalah tentara di antara tentara-tentara Allah, dan Allah akan mengenakan kepada yang dikehendaki, menimpakan pada yang dikehendaki, dan menghindarkannya dari yang tidak. Itu jadi selain kita berusaha secara medis, pola-pola kebersihan juga kita jaga, tapi selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Sudah itu ya, sudah itu. Jangan malas berusaha, tidak menerapkan prokes tapi langsung bertawakal, itu juga tidak benar. Iya betul Pak, karena kan kata Allah, duniamu engkau yang tahu ya Pak ya, akhiratmu yang sudah diatur sama Allah itu sudah ada di dalam Al-Quran semua ya. Jadi saya mungkin menutupnya dengan ini ya Mbak Nina ya. Jadi ayo kita turut andil mencegah COVID-19 ya, walaupun hanya dengan berada di rumah. Ya, jadi Bapak Ibu jangan jangan bersedih hati. Saya nggak bisa ngapa-ngapain nih, cuman di rumah aja, mana kehidupan makin susah, ekonomi susah gitu ya. Ya kita apa tadi kata Ustadz? Kita menginginkan pahala ya Ustadz ya. Jadi di rumah aja, pergi kalau mendesak, kalaupun harus pergi turuti protokol kesehatan, terus lakukan pola hidup bersih sehat gitu ya. Pijat bisa dilakukan, cuman jangan lupa ketahui gejala corona, lakukan pencegahan, dan kita pijat dengan ilmu ya. Kalau terapisnya happy, rezekinya juga lancar, kita siap menerima ilmu baru, dan terakhir jangan lupa diiringi dengan doa keluar rumah ya Bapak Ibu ya. Selalu bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah. Kalau nggak tahu konsultasi dokter ya. Silakan Pak. Jazakumullah khairan. Mungkin itu terakhir dari saya Mbak Nina. Saya kira biaya konsultasi mahal nggak? Oh nggak usah Pak, gratis Pak buat Bapak Ibu. Silakan aja ya. Silakan. Luar biasa. Iya, jazakillah khair Dokter Amalia, Masya Allah ya. Ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk seluruh binaan Raba dan untuk kita semua ya Ustadz Furqon ya yang mendengarkan di acara Zoom ini. Dan kegiatan Zoom ini kita live juga Dokter Amalia di Instagram Rumah Al-Quran Braille Al-Ihya. Insya Allah nanti ke depannya kita adakan kerjasama ya Ustadz Furqon Hidayat ya dengan Yayasan Al-Baina Bogor gitu. Ya jadi ibu-ibu bapak-bapak dari penyampaian Dokter Amalia barusan banyak sekali ilmu yang bisa diterapkan oleh ibu-ibu bapak-bapak ya nanti pada saat melaksanakan kegiatan masasnya rutin gitu ya. Jadi yang galeri. Dari sekian banyak penyampaian, mudah-mudahan bisa diterapkan karena pada dasarnya pijit itu kan menawarkan jasa ya Dok ya. Dari pengalaman saya pribadi, kalau jasa itu kalau udah cocok biasanya nggak mau pindah ke lain hati gitu ya. Betul banget. Sebetulnya kayak saya nih, misalnya saya suka pijit dengan terapis A. Ya udah, kalau misalnya terapis A-nya nggak bisa, setia menunggu ibaratnya begitu. Sabar mengantri ya. Iya, sabar mengantri. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu sudah punya langganan, insya Allah mereka itu akan setia menanti gitu kan. Nah, tapi salah satu ikhtiar yang ibu-ibu bapak-bapak bisa lakukan, salah satunya seperti yang tadi yang sudah disampaikan Dokter Amalia, dengan menjalankan protokol kesehatan, lalu memberikan kepercayaan kepada pasien sehingga mereka merasa nyaman, merasa aman pada saat dimasas oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama ya dengan Dokter Amalia ya. Mudah-mudahan kedepannya mungkin kita bisa adakan pelatihan-pelatihan dari sisi medis atau mungkin untuk bagaimana sih untuk meningkatkan kualitas masas yang mengikuti perkembangan yang ada seperti itu. Tolong dimatiin dulu dong, yang itu ada yang nangis. Halo? Ada yang nangis tuh, tolong dimatiin, di mute. Ya, sudah. Silakan lanjut. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Amalia. Mudah-mudahan nanti kedepannya setelah Idul Fitri kita banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama dengan Al-Baina ya Ustadz Furqon Hidayat ya. Iya. Baik, insya Allah silahkan kalau mau bergabung dengan Al-Baina di Bogor ya Mbak Dina ya. Iya betul. Nah jadi Dokter Amalia ini founder dari Rumah Al-Quran Al-Baina yang di Bogor, dan sekarang sudah ada program pelatihan Al-Quran Braille-nya juga.
untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki teman atau saudara yang sedang mencari tempat belajar Al-Quran Braille di Bogor, bisa hubungi Albaina seperti itu. Kalau ada yang memerlukan informasi lebih lanjut, bisa hubungi saya atau pengurus yang lainnya. Sebelum kita akhiri acara Zoom ini, untuk kenang-kenangannya kapan lagi kan kita Zoom dengan Dokter Lia, tapi insya Allah ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya dok ya. Dengan untuk kenang-kenangan seperti biasa dok, ini Binaan Raba kan senang berpose ya. Oh Masya Betul Allah. ya Bu Mardini ya. Jadi mohon ibu-ibu, bapak-bapak silakan bisa aktifkan videonya. Kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Silakan untuk videonya bisa diaktifkan ibu-ibu bapak-bapak. Saya sudah kelihatan? Ya belum? Sudah kelihatan ganteng Ustaz Furqan. Masya Allah. Ya, Ibu Latifah dan Ibu Rohimah, Pak Munanto, Ibu Sri Lestari dan yang lainnya silakan videonya bisa diaktifkan. Kita sesi foto bersama dulu ya. Semoga dari kegiatan ini bisa banyak memotivasi tunanetra yang di luar sana ya, Dokter Lia ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa ada kegiatan yang daya jangkaunya bisa lebih luas lagi sehingga manfaat yang bisa diterima oleh tunanetra bisa lebih besar lagi. Amin, ya. Amin insyaallah. Baik, kita foto bersama dulu ya sebentar ya. Saya bimbing. Saya sudah kelihatan belum, Bang? Ustadz Furqan kurang tengah tuh, Ustadz Furqan. Oh, Ustadz Furqan. Kenapa? Kurang diturunin sedikit, Ustadz. Itu siapa? Mbak Ajeng ya? Berikan senyum yang terbaik untuk para donatur Raba. Masya Allah. Suara Mbak Ajeng bukan? Iya, Pak. Oh ya, Mbak Ajeng ya. Ya, Bapak Yunus sama Bu Latifah. Siap ya? Agak ke tengah sedikit, Ustadz Furqan. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Udah. Sekali lagi ya. Besok ditayang di pos kota. 2, 3. Semoga yang tadi ikut foto dicatat sebagai calon mendapatkan Lailatul Qadar ya Ustaz Furqan. Amin. Amin. Ya baik, kegiatan Zoom ini akan ditutup oleh Bapak Ketua Yayasan yaitu Ustadz Furqan Hidayat. Silakan Ustadz Furqan untuk menutup kegiatan Zoom ini. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan hari ini. Sebenarnya kegiatan ini kita kasih nama Kasrotain. Kasrotain itu salah satu nama dari tanda harokat ya di Quran ya. Kajian spesial Ramadan tingkatkan amal dan iman. Masya Allah. Disingkat menjadi Kasrotain. Baik, kita akhiri dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ibu Nina. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Furqan Hidayat dan kepada Ibu Ajeng dan kepada seluruh pengurus Yayasan Binaan Raba yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada ibu-ibu bapak-bapak Binaan Raba yang sudah meluangkan waktunya di akhir pekan ini, dan terima kasih banyak kepada Dokter Amalia yang Masya Allah ilmunya
yang sebetulnya ini waktunya kurang lama ya Dok ya. Sebetulnya pasti ibu-ibu bapak-bapak masih banyak yang ingin dipertanyakan gitu ya untuk ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan mudah-mudahan kita bisa terus berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah izinkan kita dimudahkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila kegiatan Zoom ini masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan ke depannya kekurangan-kekurangan itu bisa kita lebih perbaiki lagi. Dan mudah-mudahan dari kegiatan ini Allah meridhoi, Allah catat sebagai amal soleh kita di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan banyak ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Ya. Baik, saya mohon pamit. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak bisa live group. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.